Sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia atau OCI, mengungkapkan kisah kelam yang mereka alami saat bekerja di dunia hiburan tersebut. Mereka mengaku menjadi korban kekerasan dan eksploitasi, termasuk saat beratraksi di Taman Safari Indonesia. Dugaan pelanggaran tersebut kini telah dilaporkan ke Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham. Mereka menyebut telah mengalami perbudakan, kekerasan fisik dan psikis, serta pelanggaran hak-hak dasar manusia sejak masih anak-anak. Peristiwa itu diduga terjadi sejak tahun 1970-an. Jadi memang hari ini kami mendengarkan mereka. Kami sudah membaca dan mendengar, karena kasus ini memang sudah viral tentang apa yang terjadi pada mantan karyawan Oriental Sirkus Indonesia. Mereka minta audiensi, dan kami terima serta dengarkan, kata Mugianto. Ia menegaskan, kesaksian para korban mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Salah satu pelanggaran paling mendasar yang terungkap adalah hilangnya identitas para korban. Sebagian dari mereka bahkan tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasan. Salah satu yang penting adalah soal identitas. Identitas seseorang adalah hak dasar, dan beberapa dari mereka bahkan tidak tahu siapa orang tuanya, ujar Mugianto. Meski begitu, pihak Taman Safari menegaskan tidak pernah memiliki hubungan bisnis dengan para mantan pemain sirkus tersebut. Berikut adalah pengakuan dari Ibu Yuli, mantan karyawan Oriental Sirkus Indonesia, yang dengan perjuangan beratnya hingga akhirnya bisa menemukan orang tuanya. Ibu Yuli menceritakan sekitar tahun 1983-1984, menemukan secarik kertas semacam surat kelahiran dia dan kakaknya di karavan bosnya, yaitu Jansen. Di situ tertera sebuah alamat. Nah, inilah kisah awal ia bisa keluar dari Oriental Sirkus Indonesia tersebut. Karena nikah dengan sesama pemain sirkus. Kalau dengan karyawan atau dengan orang luar itu tidak bakalan ada harapan. Ya, seperti Butet itu, dipukulin di rantai, karyawannya dikeluarin, gitu. Nah, tahun 86 itu, kakak saya, Kumala, sudah menikah duluan dengan sesama pemain juga. Nah, bisa keluar itu karena tahun 83 atau 84 menemukan secarik kertas semacam surat kelahiran saya dan kakak saya. Di mana? Di karavannya si bos itu, si Jansen, pemilik sirkus itu. Gitu. Nah, di situ tertera alamat. Lalu Ibu Yuli menceritakan secara lengkap kronologi dan lika-liku perjuangannya dalam mencari orang tuanya, hingga pada akhirnya ia pun berhasil bertemu dengan orang tuanya. Ketika tahun 87 saya sudah punya anak saya usia 6 bulan, itu saya nyari sirkus main di Bekasi. Saya nyari rumah orang tua saya dengan membawa bayi saya ke sana, tapi saya ditujukan ke sebuah kantor ibu-ibu pakai batik itu loh, nggak tahu apa namanya, sama tukang beca tuh diturunin di situ. Saya nanya-nanya di situ sama ibu-ibu, kakak ya, nggak tahu deh ibu apa tuh yang pakai batik. Nah, ditunjukin sama ibu batik itu, katanya alamatnya ini bukan di sini. Ya udah hilang harapan lah sebenarnya waktu itu, nggak ada harapan lagi untuk bisa ketemu orang tua sebenarnya. Terus udah gitu orang PKK itu bilang, ibu dari mana? Nanya saya gitu. Saya tinggal di lapangan tuh yang ada gajah. Oh itu sirkus ya, katanya ibu-ibu PKK itu bilang iya gitu. Terus begitu ditunjukin sama ibu itu, bu ini alamatnya bukan daerah sini, ini masih jauh dari sini, itu di Tambun sono bu, gitu kata si ibu itu. Nah terus, nah setelah itu si ibu PKK itu dengan kasihan melihat saya bawa bayi, akhirnya bilang gini, bu ibu tadi naik ke sini naik apa? Saya naik beca, saya dibawa ke sini, katanya alamatnya di sini. Oh bukan bu, ini bukan di sini alamatnya. Dipanggilin tuh mobil help zaman dulu dipanggil mobil help. Saya disuruh pulang lagi, balik ke lapangan sirkus itu. Ibu lebih baik pulang aja, kata ibu PKK itu kan. Ini ibu bukan di sini, kata dia gitu. Ibu
orang tuanya nggak di sini gitu kan. Terus ya udah hilang harapan, nggak bakalan mungkin ketemu dengan orang tua. Ya udah saya balik, saya naik mobil itu, saya balik ke lapangan sirkus. Akhirnya setelah menunggu entah berapa lama lah, itu sirkus itu tinggal 2 hari lagi mau pindah dari lapangan itu, dari lapangan Bekasi. Tiba-tiba saya diberitahu sama teman, bilang gini, Yul katanya, tuh katanya ada orang nyariin lo, kayaknya mukanya sih mirip sama Kumala kakak lo gitu. Terus begitu saya temui orang itu, saya kan nggak kenal karena kita dari kecil dipisahkan, jadi kita nggak saling mengenal. Saya nanya, lu siapa? Dia bilang, dia ngaku, gua Adul, abang lu gitu. Kok lu bisa tahu? Enggak, gua dikasih tahu katanya sama Angkong, katanya gitu, bahwa ada sirkus di sini, main katanya, ada sirkus main, nyariin keluarganya, namanya Yuli gitu kan. Ya udah, sejak di situ saya bertemu dengan orang tua saya, dan orang tua saya datang mengunjungi saya ke sirkus, melihat saya, keadaan saya. Berikutnya, Ibu Yuli menjelaskan trik atau taktik agar bisa bebas dan keluar dari sirkus. Dan triknya ini alhamdulillah berhasil. Akhirnya terus sirkus itu terus berjalan berkeliling Indonesia, saya masih ngikut sampai akhirnya tahun 89 sirkus itu main ke Medan. Saya emang niatan menikah itu kan kita pengennya bebas, udah nggak mau kita terikat dan masih melakukan pertunjukan untuk di sirkus itu. Kita makanya semua ini berupaya biar bisa terbebas dari sirkus itu. Bagaimana? Yaitu seperti kakak saya juga kan pacaran dengan pemain, akhirnya dinikahin. Terus saya juga melakukan itu sama seperti kakak saya. Jadi saya mengikuti jejak kakak saya. Dengan seperti itu kita baru bisa terbebas dari aktivitas main sirkus gitu. Makanya di tahun 89 itu saya mencoba minta sama bos sirkusnya itu, sama Pak Jansen itu, izin, pura-pura izin pengen nengok anak, karena anak saya kirim pulang duluan. Terus si Jansen yang marah, sebenarnya nggak mengizinkan, malah mengancam, awas ya kalau lo nggak balik lagi, kalau lo nggak ini lagi ke sini, awas, saya diancam. Tapi dengan tekad saya nggak mau balik lagi, akhirnya saya kabur dari sirkus. Ya udah, saya akhirnya bisa hidup di luar dengan tanpa ikatan dan tanpa tekanan lagi, tanpa tersiksa lagi batin saya sama oriental sirkus itu. Jadi mau pulang ke rumahnya itu? Iya, ke rumahnya si Gito. Oh. Si kan nama Sunda kan kakak adik kan. Nah ada Ii di sana, ketemu Ii gitu. Tapi pernikahan saya juga nggak berlangsung lama, cuma 8 bulan. Setelah nikah ya berpisah sama suami. Akhirnya saya pulang ke rumah mama orang tua di Bekasi. Nah guys, mari bergandengan tangan, eratkan barisan, dan terus kawal isu ini hingga keadilan benar-benar terwujud. Suarakan keprihatinan kita, dukung terus para korban oriental sirkus Indonesia dalam menemukan keadilan.